Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku Robi WS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga menonton video aku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Nah, jadi saya hari ini bersama Mbah Septi lagi. Mbah Mas Septi. Wes, bagi kita ono. Jadi kemarin saya sudah pernah ngupload bersama Mas Septi ini. Sekarang saya berjumpa lagi dan saatnya membuat konten lagi. Oke, jadi kan Mas Septi ini terkenal sebagai seorang spiritual, supranatural. Jadi saya akan bertanya, Mas, Apa yang ditanyakan Mas Robi? ini tentang pengalaman spiritual Anda. Jadi Anda itu menggeluti dunia spiritual sudah berapa tahun? Jadi hal spiritual atau supranatural itu sebenarnya memang sudah bawaan dari kecil sebenarnya. Sulit dipelajari. Gawan bayi. Jadi itu Mas nggak ngelakoni tirakat opo piye? Ya pasti. Jadi dari kecil itu sudah punya hobi seperti hobi. Jadi kita mengagumi, kita menyukai dan hobi. Sudah ada pondasinya lah istilahnya. Ya, jadi dari kecil. Ya, ibaratnya kita penasaran dengan namanya kuntilanak, dengan hal-hal yang lain atau dengan cara pengobatan orang dulu ya. Kan banyak suku-suku yang dulu ya. Ilmu Itu Jawa membuat kita itu ingin bisa seperti itu. Terus ternyata ya nggak tahu dengan belajar tanpa guru ya. Jadi Mas belajar tanpa guru, ngelakoni guru, dhewe. ya. Jadi untung Mas nggak gendeng. Karena itu banyak kan mau ngelakoni dhewe karena guru kan. Justru kalau dengan guru itu masa gendeng gurunya. Masa loh. Nah, karena kalau didiknya itu kurang tepat, terus ikut alirannya guru dan gurunya salah menjadi goblok. Karena saya masih belum tahu tentang dunia spiritual. Tak kira oleh tanpa guru malah bahaya. Jadi guru kita ini yang kuasa menuntun kita dan menakdirkan kita seperti punya kemampuan seperti itu. Tapi kan harusnya meskipun enek gangguan kan guru ini bisa nambani ya, bisa mengobati. Jadi bisa dan tidaknya itu memang dari pengetahuan dan pengalaman. Belum tentu ya, belum tentu ya kalau kita belajar itu kita bisa sama dengan seperti gurunya, belum tentu. Kadang muridnya ada 1000 yang bisa cuma 2. Kalau itu mitos atau bukan ya? Katanya kalau gurunya rabi loro menikah 2 kali atau gurunya cacat itu muridnya juga ikut. Apakah itu mitos atau fakta? Jadi kalau gurunya cacat itu biasanya kan kita mencari guru itu yang punya kelebihan fisik, kelebihan ilmu, ya kan, dan kelebihan pengetahuan. Kalau soal cacat dan tidak itu tidak jadi pengaruh. Kalau gurunya menikah 5 kali itu apakah juga muridnya akan nurun? Ya itulah dari kita belajar spiritual, supranatural, belajar ke keilmuan itu pasti ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Apapun pasti ada negatifnya, Mas Robi. Sebenarnya nggak pengaruh ya, tergantung diri kita sendiri. Iya, kita sendiri. Jadi dinamakan guru itu goro. Yang benar adalah yang menjalani. Oke, jadi saya akan bertanya lagi, suka duka menjadi seorang spiritualis. Sukanya dulu. Sebenarnya tidak ada suka-sukanya sih. Karena apa? Spiritual, supranatural itu keilmuan. Itu kita selalu dipertemukan dengan satu masalah. Jadi gak seneng-senengnya proses ini ya. Sebenarnya karena hobi dan kita memang menyukai hal itu dan diharuskan untuk menjadi seperti itu. Jadi ilmu itu hanya bonus dari yang kuasa. Nah itu membuat kita itu mau nggak mau harus menjalani hal seperti ini. Kalau dukanya banyak maksudnya. Mesti oke dukanya. Setiap orang itu memang punya masalah hal-hal yang lainnya. Jadi kalau spiritual, supranatural itu memang tempatnya masalah, ya kan? Jadi orang datang menemui kita pasti orang-orang yang bermasalah dengan dunia spiritual, ya. Jadi satu misal orang minta tolong, tulang kesusahan, orang sakit, ya kan? Yang datang tuh orang-orang yang bermasalah. Nggak mungkin orang kaya mencari kita, ya kan? Pasti orang yang susah yang mencari kita itu.
Jadi orang minta seperti solusi. Jadi sebenarnya spiritual itu hanya solusi suatu masalah. Jadi kalau kita punya masalah, mungkin kita sharing, berbagi pengetahuan. Siapa tahu dengan sharing itu kita bisa menemukan suatu solusi dengan masalah kita itu. Jadi spiritual itu tempat mencari solusi sebenarnya. Pernah nggak Mas mengobati orang terkena santet, terus santetnya malah dukun ini nyantet Mas Septi? Ya kalau memang spiritual itu kan memang seperti itu. Kalau kita memang sudah muncul dari spiritual kan pasti spiritual yang lain juga akan tersinggung. Berarti pernah sering atau pernah? Ya, kalau itu nggak sultan sih. Yang penting menjadi spiritual atau spiritual itu yang penting bertujuan yang baik. Ya menolong sesuatu yang baik-baik pasti kita dampaknya juga akan baik untuk kita. Seperti misal ya gimana supaya kita rezekinya baik, bagaimana supaya hubungan kita dengan keluarga juga baik, bagaimana supaya kita tidak mudah sakit-sakitan, kan seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kita tuh hanya sharing dan berbagi, dan di situ memang spiritual dan spiritual menguasai hal itu, baik pengobatan, baik cara mencari solusi suatu masalah, dan kita mengetahui dari kesalahan-kesalahan kita, kenapa kita sakit seperti ini, kita punya dosa apa, salah apa, itu bisa sharing ke spiritual. Jadi Mas cuma mengobati atau pernah disuruh orang untuk nyantet orang itu pernah? Jadi walaupun kita bisa, nggak mungkin lah melakukan sesuatu yang tidak baik, ya kan? Tapi bisa ya. Tapi belum pernah disuruh ya? Tidak lah, tidak pernah. Cuma kalau spiritual semua bisa. Cuma kan nggak mau melakukan. Enggak sih, anak-anak tak santet. Jadi kita mencari hal yang terbaik saja. Jadi orang baik itu sulit, Sangat sulit. ya, makanya kita selalu berusaha menjadi yang terbaik. Kita berguna untuk orang banyak. Ya, kalau kita mengobati, kita membuka aura, kita mencarikan solusi suatu masalah, itu kita selain kita belajar menjadi baik, kita kan melakukan sesuatu yang positif, membantu Harus orang, itu. dan berguna untuk orang banyak. Itu nomor satu. Jadi yang paling penting itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, itu jadi makanya jadi wong top. belajar ilmu itu ilmu yang berguna untuk masyarakat. Ya kan, ilmu doa memudahkan kita juga orang lain. Harus itu mendoakan yang baik-baik. Gitu. Jadi kita belajar yang baik-baik. Belajar sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain, juga untuk kita sendiri dan juga keluarga. Itu yang harus dipelajari sebenarnya. Ini Mas Adi apakah membuka padepokan? Jadi mungkin teman-teman subscriber ataupun viewer yang ingin berguru belajar tentang ilmu spiritual. Saya tidak dulu pernah seperti itu, cuma dampaknya kurang bagus juga. Ya. Dampaknya ke orang atau dampaknya ke jenengan? Iya. Kan setiap orang tuh beda-beda cara hidup, beda-beda cara belajar. Ya. Belajar yang tujuannya untuk bisa dan baik. Ada belajar yang tujuannya untuk balas dendam dan lain-lain. Pasti itu. Karena isi hati orang nggak ngerti, itu belajar pengen jopo. Belajar di situ tidak semudah itu dibagikan. Supaya tidak salah orang. Jadi dulu banyak yang berguru ke Mas. Dulu banyak, cuma saya sudah hilang. Jadi nggak usah melakukan seperti itu, karena hal keilmuan itu pasti nanti dampaknya ada positif dan negatif. Banyak negatifnya soal keilmuan. Seperti spiritual itu kan, supranatural itu pasti dicap juga kurang baik kan. Padahal Nanti cap di masyarakat mesti wis kurang apik. Padahal ahli agama dan juga ahli ilmu Jawa itu sama. Tujuannya hanya kita berbagi tentang hal keagamaan, kita berbagi tentang hal keilmuan atau pengetahuan seperti itu. Tapi banyak yang berkata bahwa spiritual itu adalah ilmu sesat, Dukun. Jadi orang itu pemahamannya sebagai dukun maksudnya. ya. Spiritual mesti dianggap dukun. Makanya jelas saya keluar dari hal-hal seperti itu kan. Saya nggak mau juga membuat konten-konten pengobatan, dan nggak mau, karena kita tuh punya hati ya. Masa ada orang sakit datang kita siap
kamera seperti itu. Nggak pantas lah. Seharusnya orang yang sakit datang tuh kita segera berdoa atau dengan cara apa untuk membantunya. Bukan kita malah menyiapkan kamera kan, gitu kan. Seperti itu. Iya. Jadi nggak pantas sebenarnya menurut saya tuh kalau konten untuk pengobatan kurang bagus lah. Tapi Mas kalau mengobati itu juga pakai agama atau cuma ilmu Jawa tok? Apakah agama Islam juga dipakai suwuk-suwuknya? Sebenarnya doa pengobatan itu ada berbagai macam. Ya. Jadi mungkin kita mau tahu dulu kenapa kamu sakit seperti ini, masalahnya ini, hanya seperti itu. Kenapa kamu sakit seperti itu? Oh, kamu terkena hukum karma seperti ini. Jadi semua penyakit sebenarnya ada teguran dari Yang Kuasa, dan kita memohonkan maaf pada Yang Kuasa. Di dalam doa itu isinya meminta maaf kepada Yang Kuasa. Jadi doa itu meminta permohonan pada Yang Kuasa dan juga para saudaranya untuk membantu dalam kesembuhan. Permohonan. Untuk yang berobat itu mayoritas itu sakitnya dibuat orang atau karena lain? Jadi penyakit medis atau non medis itu semua penyakit itu berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi digewang ini ngapus ya? Ya ada, seperti itu ada. Cuma kalau kita tuh ingin selalu sehat kan kita selalu berpikir positif. Dihilangkan pikiran yang iri dengki jolim dengan orang lain ya. Kita netral, jangan mudah marah, jangan mudah sakit hati. Itu Karena segala penyakit itu dari pikiran. Iya. Dari hati kita, dari pikiran kita, dari cara berpikir kita. Kalau kita berbuat buruk pasti kita dihukum dengan penyakit atau dengan hukum negara. Kalau kita berusaha menjadi yang terbaik, kita nggak salah, kita nggak. Iya, hukum karma memang berlaku. Kita selalu berusaha menjadi hal yang terbaik, menjadi lebih baik lah. Nanti kehidupan kita juga akan baik. Kalau kita orang selalu mencari masalah ya kita nanti dapat masalah. Tuh, jadi buat teman-teman jangan suka cari masalah karena nanti ada karma. Mending kita nggak usah punya sakit hati dengan orang lain, walaupun kita dirugikan sedikit kan mending kita maafkan, karena manusia adalah makhluk sosial. Tempatnya khilaf manusia itu. Yang Kuasa saja maaf masa kita tidak. Jadi kan kalau kita sering memaafkan, kita ikhlas dengan menghadapi hidup dengan hal apapun, dengan segala cobaan apapun, kita nanti akan panjang umur dan selalu sehat. Tuh, jadi buat teman-teman hidupnya itu harus saling memaafkan dan tetap ikhlas. Karena ikhlas itu memang abot aja. Ikhlasnya lambe tapi hatinya bumbuan. Ya itulah makanya hal keikhlasan itu kita harus melakukan sesuatu yang buat kita nanti mudah ikhlas, yaitu dengan cara bersedekah. Kalau kita merelakan uang kita untuk kita lakukan untuk sedekah, artinya kan kita mempelajari diri kita untuk bisa ikhlas. Kalau kita rezeki kita masukkan ke kotak amal atau untuk bersedekah hal yang lain, itu artinya kita merelakan sesuatu yang hilang dari diri kita. Betul. Ya kan? Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa dengan melakukan sedekah-sedekah, kita nanti mengalami hidup ini menjalani cobaan-cobaan dari dosa itu juga ikhlas. Seperti itu Mas Robi. Jadi semua kuncinya memang harus ikhlas. Kita belajar diri untuk menjadi orang ikhlas. Itu kalau tidak dengan tradisi sedekah sulit. Jadi jangan berpikir sedekah itu mengurangi kita, justru malah menambah. Mempelajari kita untuk ikhlas. Kalau kita ikhlas, Yang Kuasa itu akan semakin sayang kepada kita dan akan memberikan lebih pada kita, karena kita adalah orang berbagi. Betul. Kecil malah soro saya marat, ya kan? Nah, jadi nggak ada orang sedekah itu semakin miskin, malah semakin tentram hidupnya dengan keluarganya, dengan rungok teman-temannya. Jangan dari Mas Septi. Jadi sedekah luar biasa. Jadi untuk pengobatan pun dengan sedekah juga bagus. Jadi karena saya juga pernah mendengar orang yang sulit disakit itu pertama orang sing blater keloro wong. Oke, sedekah. Nah, gini. Orang yang kebal dalam hal disantet ya, itu adalah orang yang berpikir positif. Kalau kita selalu berpikir baik dengan orang lain, kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, kita nggak nyimpan dendam,
kita kan berenergi positif. Wah, sangat mendal. Energi negatif santet itu akan bertentangan dengan energi positif. Kalau kita itu suka ganggu orang, suka merugikan orang lain, kita kan artinya berenergi negatif. Kalau kita disantet ya jeblok tenang kan. Tapi kalau kita orang baik, kita pemaaf, kita nggak punya dendam, artinya kita berenergi positif. Dan energi negatif itu akan tertolak oleh Energi negatif, energi positif kita. Ya, jadi kalau kita berbuat baik selalu baik, kita nggak mempan disantet. Jin pun nggak akan mendekat pada kita, karena apa? Jin itu kan tujuannya menyesatkan kita, membisiki sesuatu yang buruk, ya kan? Membuat kita supaya melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena tujuan setan itu untuk menyesatkan. Kalau orangnya selalu berpikiran positif dan berenergi positif, nggak bisa sesatkan. Jinnya nggak mau dekat dengan orang seperti mendal. Oke, jadi buat teman-teman sekian dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Mungkin kita akan lanjut besok dengan konten yang berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Septi, MAS spasi SEPTY. Subscribe dan juga tonton videonya karena berbagi share ilmu-ilmu tentang hari baik ilmu Jawa. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.